Saya Grimbal dengan NIM 71 2022 277. Baik, perkenalkan nama saya Viro Balan dengan NIM 71 2023 081. Shalom Bapak dosen dan kakak asdos serta teman-teman semua. Dalam materi kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas sebuah topik, yaitu Yesus Sang Humanis. Nah, seperti apa sih sebenarnya Yesus Sang Humanis itu? Mari kita saksikan lebih lanjut. Nah, kali ini kita mau membahas tentang Yesus Sang Humanis. Nah, kalau dalam pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia, terkhususnya juga pada pemikiran orang Kristen, Yesus itu adalah Allah yang suci, Dia yang berada di tahta maha tinggi, Dia yang sangat berkuasa, dan segala keilahian yang Ia miliki. Nah, tetapi pada satu sisi juga, mari kita coba melihat Yesus pada sisi humanis, sebagai sang humanis. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan humanis itu, sang humanis itu? Nah, rupanya sang humanis ini berkaitan dengan sisi kemanusiaan. Nah, bagaimana sebenarnya sisi kemanusiaan dari Yesus itu sendiri? Kita saksikan video selanjutnya. Nah, berbicara tentang humanis merupakan suatu hal yang di dalamnya yaitu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, rupanya Yesus sendiri bukan sekedar mengatakan hal ini, tetapi Dia betul-betul menerapkan bahwa bagaimana sebenarnya seorang manusia betul-betul utuh menjadi seorang manusia yang penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, dan penuh dengan hikmat. Nah, Yesus menampakkan hal ini dalam perjalanan kehidupannya. Dalam perjalanan kehidupan Yesus, Dia menampakkan bahwa Dia adalah seorang yang humanis, yang sangat-sangat memperhatikan sisi kemanusiaan. Ada banyak hal, ada banyak contoh yang akan kita bersama-sama dengarkan melalui video ini. Berikut hal yang berkaitan dengan humanis dari Yesus sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan solidaritas dan belas kasih dalam perbuatan Yesus. Nah, perlu kita ketahui bahwa solidaritas merupakan fondasi dari segala tindakan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dengan memilih untuk menjadi manusia, Yesus menunjukkan kasih dan kepeduliannya yang mendalam terhadap umat manusia. Ia tidak hanya hadir sebagai Tuhan yang jauh dan tidak terjangkau, tetapi sebagai manusia yang merasakan suka dan duka, kegembiraan dan kesedihan, serta tantangan hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, melalui solidaritas ini, Yesus melahirkan belas kasih yang aktif dan nyata. Belas kasihnya bukan sekedar perasaan kasih yang pasif, tetapi dorongan kuat untuk bertindak membantu dan menolong mereka yang membutuhkan. Salah satu contoh nyata dari belas kasih Yesus ketika Ia menghadapi kasus seorang wanita yang tertangkap dalam perbuatan zina dan akan dirajam dalam kitab Yohanes 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dalam tradisi Yahudi, seseorang perempuan yang tertangkap berzina akan dilempar dengan batu sampai mati. Akan tetapi Yesus menunjukkan belas kasih-Nya terhadap perempuan itu dengan mengatakan bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini bahwa sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk meneladani solidaritas dan belas kasih-Nya. Daripada menghakimi dan menghukum orang, kita lebih baik mengampuni dan memberi kesempatan kedua. Dengan melakukan hal ini, kita menunjukkan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama, serta membangun komunitas yang penuh dengan kasih dan pengampunan.
Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menerapkan solidaritas dan belas kasih. Di sini saya ambil beberapa poin. Dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan akan orang lain. Yang berikut, memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Terkadang kita hanya mementingkan ego terhadap diri sendiri, terhadap apa yang kita punya, tetapi kita tidak berpikir bahwa ada banyak orang yang membutuhkan belas kasih daripada kita. Yang berikut, mengampuni dan memberi kesempatan kedua kepada mereka yang telah berbuat salah, serta membangun komunitas yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Nah, dengan meneladani solidaritas dan belas kasih dari Yesus Kristus, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang menjadi puncak titik humanis pada poin kesetaraan ini, yaitu pada hari Sabat. Nah, hari Sabat ini merupakan aturan agama yang diadakan untuk manusia, bukan untuk Sabat, bukan manusia untuk Sabat. Nah, artinya aturan yang ada, aturan yang sudah dirancang ini harusnya menjadi aturan melayani manusia, bukan justru sebaliknya. Nah, kebutuhan dan kesejahteraan manusia selalu menjadi prioritas pertama oleh Yesus di dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan. Ketika pada saat itu Yesus justru melayani di hari Sabat, orang-orang justru bertanya dan menentang hal itu. Namun ia hadir sebagai seorang yang humanis dan melawan hal-hal seperti itu. Ia mencoba merubah pola pikir manusia pada masa itu sehingga mereka betul-betul memahami makna dan arti hari Sabat itu. Jadi Yesus di sini menjadi agen perubahan, merubah pola pikir mereka sehingga hal yang awalnya mereka sangat taat, dalam tanda kutip mereka sangat taat, namun ketika Yesus datang, dia datang sebagai Allah sekalipun manusia yang melayani kepada semua orang, terutama bagi orang yang tertindas, bagi orang yang didiskriminasi, bagi orang yang lemah, bagi orang yang miskin. Yang menjadi puncak pada poin ini, pada poin kesetaraan, yaitu pada masa Yesus menyatakan atau Yesus bekerja pada hari Sabat dan melayani di hari Sabat. Nah, pada tradisi-tradisi Yahudi pada zaman itu, hari Sabat adalah hari perhentian menurut hukum Taurat. Hari di mana orang tidak boleh melakukan apapun itu. Nah, hal inilah yang Yesus mau tunjukkan bahwa, dan Yesus juga mau tekankan di sini menjadi poin penting bahwa artinya aturan harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Yang berikut kita masuk dalam etika radikal dan keteladanan dalam ajaran Yesus Kristus. Yesus tidak hanya memberikan contoh hidup yang baik, tetapi juga mengajarkan etika radikal atau aturan hidup yang luar biasa dalam khotbahnya di bukit. Aturan-aturan ini merupakan inti dari humanisme sejati dan menantang kita untuk hidup dengan cara yang berbeda dari dunia. Nah, salah satu contoh etika radikal yang diajarkan Yesus adalah mengasihi musuh. Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini adalah panggilan untuk menunjukkan kasih dan pengampunan kepada orang lain, bahkan ketika mereka tidak pantas mendapatkannya. Mengasihi musuh bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang tindakan nyata yang menunjukkan kasih dan kepedulian kita terhadap orang lain. Yesus juga mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan
kejahatan, tetapi sebagai gantinya kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam hal ini merupakan panggilan untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan dengan cara yang positif. Dengan tidak membalas kejahatan, kita dapat memutuskan rantai kekerasan dan kebencian, dan sebagai gantinya kita dapat mempromosikan kasih dan pengampunan yang telah Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Selain itu, Yesus meminta kita juga untuk menjadi pembawa damai dan mencari perdamaian dengan orang lain. Ini juga merupakan panggilan untuk kita dapat mempromosikan keharmonisan dan kesepakatan dengan orang lain. Dengan menjadi pembawa damai, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, di mana orang lain dapat merasa aman dan nyaman. Dalam contoh keteladanan yang menurut saya sangat luar biasa dari Yesus adalah ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam perjamuan terakhir, kita bisa lihat bahwa tindakan dari Yesus Kristus menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan dan kekuasaan harus digunakan untuk melayani orang lain, bukan untuk mendominasi. Nah, dengan membasuh kaki murid-muridnya, Yesus menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah tentang melayani orang lain dan mempromosikan kepentingan mereka, bukan tentang mencari kekuasaan atau kepentingan pribadi. Pelajaran yang dapat kita petik dari tindakan Yesus adalah bahwa kita harus meneladani etika radikal dan keteladanannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat melakukan hal ini dengan mengasihi dan mengampuni orang lain, bahkan ketika mereka tidak pantas mendapatkannya. Kita juga dapat menunjukkan kekuatan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan dengan cara yang positif dan mempromosikan keharmonisan dan kesepakatan dengan orang lain. Nah, dengan meneladani etika radikal dan keteladanan dari Yesus Kristus, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mempromosikan keadilan dan kasih dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan menunjukkan kekuasaan dan pengaruh untuk melayani orang lain, bukan untuk mendominasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, di mana orang lain dapat merasa aman dan nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan etika radikal dan keteladanan Yesus dengan cara yang sederhana, seperti mengasihi, mengampuni, dan menunjukkan kekuatan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan, mempromosikan keharmonisan dan kesepakatan dengan orang lain, dan menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk melayani orang lain. Dengan melakukan hal-hal ini, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi poin utama dan poin yang paling penting atau yang menjadi kesimpulan dari materi Yesus Sang Humanis ini, yaitu merupakan manusia tidak dilihat dari label, tidak dilihat dari kekuasaan, tidak dilihat dari status, melainkan pada kasih tanpa syarat. Inilah yang Yesus tekankan kepada manusia, bahwa dalam setiap langkah kehidupan, manusia harus menjadi agen perubahan bagi manusia yang tertindas, bagi manusia yang dikucilkan, bagi manusia yang lemah dan tak berdaya. Sifat-sifat Yesus ini, ajaran-ajaran Yesus ini yang ia sudah wariskan kepada kita, itulah yang menjadi role model kita. Nah, dalam hal ini Yesus menekankan hal humanis. Sekali lagi saya tekankan, Yesus menekankan hal humanis sebagai bentuk dari karya keselamatan yang ia sudah anugerahkan kepada kita.
Tetaplah menjadi orang-orang yang membela kebenaran dan selalu pada jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam membela hak-hak kemanusiaan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom.